Bayangkan kamu lagi ngopi pagi dengan tenang, matahari baru nongol, burung-burung masih cerewet di atap, lalu tiba-tiba sebuah negara memutuskan, hari ini kita perang. Dan yang lebih gila, sebelum kopi kamu dingin, perang itu udah selesai. Bagaimana mungkin perang antar negara dengan tentara, kapal, dan senjata cuma bertahan 38 menit doang? Ini bukan lelucon, bukan juga pertandingan bola babak pertama. Ini perang beneran. Darah tumpah, meriam ditembakkan, nyawa melayang. Tapi semua itu hanya butuh waktu lebih singkat daripada kamu nonton satu episode drama favoritmu. Sejarah mencatatnya sebagai Perang Anglo-Zanzibar tahun 1896. Konflik singkat yang sampai sekarang bikin sejarawan garuk kepala. Dan di balik perang secepat kilat ini, ada kisah intrik politik, perebutan tahta, dan keputusan-keputusan konyol yang justru berakhir tragis. Zanzibar, sebuah pulau eksotis di lepas pantai Afrika Timur. Dulu, tempat ini bukan cuma surga rempah-rempah, tapi juga pusat perdagangan budak terbesar di Samudra Hindia. Kekayaannya bikin banyak mata merah, terutama Inggris yang waktu itu lagi doyan ngecaplok wilayah strategis. Nah, di akhir abad ke-19, Zanzibar sebenarnya udah jadi protektorat Inggris. Artinya, secara politik mereka masih punya sultan, tapi keputusan besar tetap dikendalikan Inggris. Menurut catatan dari British National Archives, Inggris udah lama mengawasi Zanzibar karena letaknya strategis banget, jadi pintu masuk ke Afrika Timur. Di bawah pemerintahan Sultan Hamad bin Thuwaini, Inggris cukup nyaman. Sultan ini dikenal kooperatif sama Inggris, ibaratnya nurut dan gak banyak bikin ribut. Tapi segalanya berubah cepat kayak badai tropis. Agustus 1896, Sultan Hamad mendadak meninggal dunia. Misterius kan? Bahkan sebagian sejarawan bilang, apakah dia meninggal alami atau diracun? Catatan di The Guardian tahun 1896 nyebut, ada desas-desus kuat tentang racun, walau nggak pernah terbukti. Dan disinilah masalah besar mulai. Karena begitu Hamad mati, yang naik bukan kandidat pilihan Inggris, tapi sepupunya Sultan Khalid bin Bargash. Khalid ini keras kepala, nggak mau tunduk, nggak mau jadi boneka Inggris. Malam itu juga, dia masuk ke istana dengan dukungan 3.000 pasukan pribadinya, plus meriam dan kapal kecil yang berjaga di pelabuhan. Buat Inggris, ini jelas ancaman. Mereka udah punya kandidat sendiri, Sultan Hamud bin Muhammad, yang lebih jinak dan gampang dikendalikan. Jadi, waktu Khalid langsung ambil tahta tanpa minta restu Inggris, situasi meledak kayak bubuk mesyur. Konteks dunia saat itu, Inggris lagi di puncak kejayaannya. Mereka punya armada laut terbesar, kekuasaan kolonial dari Asia sampai Afrika. Jadi nggak ada ruang buat toleransi terhadap sultan yang berani melawan kehendak mereka. Di sisi lain, Zanzibar kecil ini masih punya ilusi kebebasan. Mereka percaya bisa mempertahankan kedaulatannya dengan kekuatan lokal, meski jelas ibarat semut melawan gajah. Dan dari percikan inilah, dalam waktu kurang dari sehari, lahirlah perang paling singkat dalam sejarah manusia. Tahun 1896, Zanzibar jadi panggung kecil yang tiba-tiba disorot dunia. Lokasinya di lepas pantai Tanzania sekarang, sebuah pulau kecil yang penuh rempah, gading, dan sejarah panjang perbudakan. Dunia waktu itu lagi panas. Imperialisme jadi tren negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, Jerman,
semua berebut koloni di Afrika. Di tengah perebutan itu, Zanzibar ibarat mutiara. Kecil, tapi strategis. Siapa yang pegang Zanzibar bisa buka gerbang ke daratan Afrika Timur. Masalahnya, kematian mendadak Sultan Hamad bikin kekuasaan jadi kosong. Sepupunya, Sultan Khalid bin Bargash, nggak nunggu lama. Malam itu juga, 25 Agustus 1896, dia masuk ke istana, duduk di singgasana, dan mengibarkan bendera kerajaan. Menurut catatan The Times, tahun 1896, Khalid langsung ngumpulin sekitar 3.000 pasukan bersenjata, lengkap dengan 2 meriam kuno, 1 kapal kerajaan HSS Glasgow, dan barisan penjaga pribadi. Tapi di sisi lain, Inggris jelas gak tinggal diam. Mereka udah punya calon boneka sendiri, Sultan Hamud bin Muhammad, orang yang lebih bisa diatur. Jadi begitu tahu Khalid berkuasa, Inggris anggap itu sebagai pengkhianatan. Konteks global saat itu juga bikin Inggris makin garang. Kekaisaran mereka baru aja menunjukkan taring di Afrika Selatan, di India, dan mereka gak mau Zanzibar jadi celah kelemahan. Apalagi di depan mata, ada Jerman yang juga lagi melirik Afrika Timur. Ketegangan naik cepat. Tanggal 25 Agustus 1896 malam, konsul Inggris di Zanzibar, Sir Basil Cave, langsung kirim ultimatum. Khalid harus turun dari tahta sebelum jam 9 pagi tanggal 27 Agustus, atau Inggris akan bertindak. Khalid bukannya takut, dia justru memperkuat istana. Parit digali, meriam diarahkan ke pelabuhan, pasukan disiagakan. Istana Sultan yang biasanya jadi simbol kemewahan berubah jadi benteng perang darurat. Catatan British National Archive bilang, Khalid benar-benar percaya kalau rakyatnya dan tentaranya bisa melawan. Dia merasa punya legitimasi karena dia sepupu Sultan Hamad dan secara tradisi dia berhak naik tahta. Sementara itu di pelabuhan, armada Inggris sudah siap. Ada 5 kapal perang besar termasuk SMS St. George yang jadi kapal komando. Meriam-meriamnya diarahkan langsung ke istana. Jumlahnya nggak main-main, lebih dari 150 laras meriam modern siap ditembakkan kapan saja. Bayangin tensinya, di satu sisi Sultan Khalid dengan pasukan kecilnya terjebak tapi tetap keras kepala. Di sisi lain, Inggris dengan kapal perang modern yang bisa meluluh lantahkan seluruh kota dalam hitungan menit. Dan yang bikin situasi makin gila adalah waktu terus berjalan. Semua orang di Zanzibar tahu ultimatum akan berakhir jam 9 pagi. Itu artinya seluruh pulau sedang menghitung mundur menuju perang. Di pasar, rakyat ketakutan, banyak yang kabur, ada yang mengungsi ke pedalaman. Sementara di jalan-jalan dekat istana, prajurit Khalid bersiap meski wajah mereka jelas tegang. Menurut saksi mata yang ditulis ulang di The Anglo-Zanzibar War, Rainer 2003, malam itu kota hening, tapi udara penuh dengan rasa was-was. Semua orang tahu, sekali meriam Inggris ditembakkan, Zanzibar bisa berubah jadi neraka terbuka. Dan benar saja, detik demi detik menuju jam 9 pagi terasa kayak palu kematian yang menggantung di atas kepala Sultan Khalid. Pagi itu, 27 Agustus 1896, matahari baru aja naik di atas Samudra Hindia. Langit biru cerah, tapi suasana di Zanzibar justru kayak ditutup kabut kematian. Semua mata tertuju ke istana Sultan. Jam dinding berdetak mendekati pukul 09. Inggris sudah siap. Di pelabuhan HMS St. George, HMS Philomel, HMS Raccoon, HMS Thrush, dan HMS Sparrow berbaris, meriam-meriamnya menganga, seakan naga baja yang siap muntahkan api. Prajurit Inggris di darat pun menunggu aba-aba. Sementara itu, di dalam istana, Sultan Khalid bin Bargash berdiri di balkon melihat ke arah laut. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu ultimatum Inggris tinggal hitungan menit.
tapi menyerah. Buatnya itu bukan pilihan. Malam sebelumnya dia udah bersumpah, tahta ini aku pertahankan, meski darah harus tumpah. Menurut catatan The Times, 27 Agustus 1896, Khalid masih yakin bisa menahan serangan dengan 3.000 pasukan dan meriam tua yang diarahkan ke pelabuhan. Tapi yang dihadapi bukan sekedar musuh, melainkan kekuatan terbesar di dunia waktu itu, Kekaisaran Inggris. Jam mendekati 09, Sir Basil Cave, konsul Inggris memberi tanda terakhir, turun dari takhta atau kami akan menembak. Jawaban Khalid apa? Dia tetap di Singgasana. Dan tepat pukul 09.02, neraka pun terbuka. Ledakan pertama dari kapal perang Inggris memecah udara, mengguncang tanah, kaca-kaca jendela pecah. Istana megah Sultan langsung dihantam hujan meriam. Dalam hitungan detik, dindingnya yang megah runtuh jadi puing. Pasukan Khalid balas tembak dengan meriam tua mereka, tapi pelurunya jatuh ngawur, kebanyakan ke laut, nggak sebanding dengan meriam modern Inggris. Suara pekikan, jeritan, dan gemuruh ledakan bercampur jadi satu. Pasar di dekat istana terbakar, bendera kerajaan yang tadinya berkibar di atas istana pun sobek jatuh berlumuran debu. Arsip Inggris mencatat dalam 2 menit pertama saja, sebagian besar istana udah jadi puing. Meriam Sultan satu persatu hancur, kapal kerajaan HMS Glasgow ikut karam terbakar di pelabuhan. Di tengah kekacauan, Sultan Khalid sadar, kalau dia tetap bertahan, bukan cuma dia yang mati, tapi seluruh rakyat di dalam istana bakal ikut jadi korban. Dan inilah keputusan besar. Pukul 09.35, di tengah asap dan reruntuhan, Khalid meninggalkan istana. Dia kabur lewat pintu belakang, dilindungi beberapa pengawal, lalu melarikan diri ke konsulat Jerman yang memberikan perlindungan. Tapi keputusannya datang terlambat. Dalam waktu total 38 menit, perang sudah selesai. Sekitar 500 prajurit Zanzibar mati atau terluka, sementara di pihak Inggris hanya 1 pelaut yang terluka ringan. Konsekuensinya jelas, kekuasaan Khalid runtuh, Zanzibar resmi jatuh ke tangan Inggris, dan perang yang tadinya dibayangkan bakal panjang berakhir secepat orang menyalakan dan memadamkan korek api. Semua orang tahu perang ini berakhir cepat. Tapi ada satu fakta yang bikin cerita ini makin absurd sekaligus ironis. Sultan Khalid yang tadi lari terbirit-birit dari istana, bukannya ditangkap atau dihukum mati, malah berhasil bersembunyi di konsulat Jerman. Inggris marah besar, tapi nggak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena menurut hukum internasional saat itu, mereka nggak boleh menyerbu wilayah diplomatik negara lain. Arsip kolonial Jerman mencatat bahkan ada adegan dramatis saat pasukan Inggris mengepung, sementara konsul Jerman berdiri di depan gerbang sambil bilang, "Kamu nggak bisa masuk tanpa melanggar hukum internasional." Inggris pun terpaksa gigit jari. Dan yang lebih gila lagi, Sultan Khalid akhirnya berhasil melarikan diri dengan kapal Jerman ke Dar es Salaam, kini Tanzania. Dia tetap hidup dengan tenang di pengasingan, meski sudah menyebabkan ribuan rakyatnya hancur dalam 38 menit perang. Jadi kalau dipikir, perang teraneh ini bukan cuma soal cepatnya durasi, tapi juga soal bagaimana si orang sultan bisa kalah telak, kabur, dan tetap selamat, sementara rakyatnya yang jadi tumbal. Sejarawan dari BBC History Extra bahkan menyebut, perang ini lebih mirip sandiwara politik daripada pertempuran, karena hasilnya sudah jelas sebelum meriam pertama ditembakkan. Kisah ini ngasih perspektif baru. Perang singkat ini ternyata bukan cuma soal kemenangan Inggris, tapi juga tentang absurditas kolonialisme.
Di mana si orang pemimpin bisa selamat, tapi rakyatnya jadi korban terbesar. Dari perang yang cuma seumur lagu ini, kita belajar satu hal pahit. Kolonialisme sering bukan soal perang panjang atau heroisme besar, tapi soal kekuatan yang timpang. Inggris datang dengan kapal perang baja, sementara Zanzibar masih bertahan dengan meriam tua peninggalan abad lalu. Sultan Khalid setelah kabur ke Dar es Salaam, dia hidup di pengasingan di bawah perlindungan Jerman, jauh dari tahta dan rakyatnya. Ironisnya, ia meninggal puluhan tahun kemudian, bukan karena perang, tapi karena sakit tua. Sedangkan Zanzibar, setelah itu makin erat dicengkeram Inggris, dijadikan protektorat hingga akhirnya melebur ke dalam Tanzania di abad ke-20. Sebuah kerajaan yang dulunya jaya karena perdagangan cengkeh dan budat, habis riwayatnya hanya dalam 38 menit. Dalam catatan seorang pelaut Inggris yang menyaksikan perang itu, tertulis, "It was over before the men even finished their tea." Semuanya selesai bahkan sebelum para prajurit menuntaskan minum teh sore mereka. Kadang sejarah paling absurd justru menyimpan pelajaran paling keras, bahwa kekuasaan bisa runtuh secepat satu tegukan teh.